Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah kita masih senantiasa diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita yang insya Allah selaku umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aura Zaskia Musyakirah dari kelas 1C dengan NIM belakang 095. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak, Bapak dosen Abdul Ghafur MA. Terima kasih telah membimbing kami selama perkuliahan. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi, yaitu terkait materi rajin, hemat, dan istiqomah. Rajin itu berarti pelatihan dan kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan, meskipun itu sangat sekali sulit untuk kita lakukan. Jadi, rajin dalam Islam adalah sebuah sikap yang selalu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun dengan urusan duniawi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, yaitu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan-perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, yaitu untuk menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, karena mereka mendapatkan keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi selain itu, rajin memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu memperoleh hasil belajar yang baik. Dengan kita rajin, dengan kita bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas, entah itu selain mengerjakan tugas bisa belajar, kita akan memperoleh hasil belajar yang baik. Maksudnya yang baik di sini adalah kita akan memperoleh belajar yang efektif. Karena dengan rajin dan dengan bersungguh-sungguh, kita akan menemukan segala jawaban dari persoalan-persoalan yang sulit di dalam belajar kita. Nah, maka dari itu dengan kita rajin, dengan kita bersungguh-sungguh dan berusaha, kita akan memperoleh hasil belajar yang baik. Nah, yang kedua, aspek rajin yang kedua itu memiliki pandangan yang luas bahwa mutu kehidupan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dengan kita belajar, kita jadi memiliki pandangan yang luas bahwa segala sesuatu, segala hal yang kita jalani di hari ini itu akan
akan berdampak, atau kehidupan hari ini tuh akan jauh lebih baik dari hari kemarin. Contoh misal kita kemarin sudah menjalani hari sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai sebagaimana semestinya, dan tibalah esok harinya, dan di esok hari kita jadi berpikir bahwa kita harus memegang prinsip yang harus selalu tertanam di diri kita, bahwa kita harus menjalani hari yang sekarang itu lebih baik, harus jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi dengan kita belajar, dengan kita rajin tuh, itu akan memberikan efek evaluasi tersendiri bagi diri kita. Diri kita nih jadi selalu ingin berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, yang ketiga itu ada interaksi terpadu secara serasi dari 3 faktor esensial yang terdiri dari pengetahuan, teknologi, dan riset dengan manajemen dan tenaga kerja. Nah, yang keempat ini mempunyai sikap yang universal dengan tujuan untuk lebih meningkatkan prestasi dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih nyata. Terus yang kelima adalah mempunyai pendekatan yang interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuahan rencana, aplikasi, dan penggunaan cara produktif untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas hidup yang tinggi. Oke, mungkin dari segitu pembahasan rajin. Selanjutnya, intinya rajin itu dengan kita rajin, kita akan rajin gak berarti harus pintar, tetapi rajin itu adalah dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh di setiap harinya. Soal urusan pintar itu akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau kita rajin, sudah berarti kita bisa mengalahkan rasa hawa nafsu atau rasa malas kita yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, dengan kita rajin, kita sudah pasti pintar dan kita sudah pasti cerdas. Kalau orang cerdas dan orang pintar belum tentu mereka rajin, karena untuk mengkonsisteni rajin itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak sebentar. Maka dari itu, ketika kita ingin rajin, kita harus percaya akan proses, kita harus mengikuti sebuah prosesnya, karena segala sesuatu yang dilakukan itu tidak ada yang instan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah hemat. Apa itu hemat? Hemat dapat diartikan sebagai berhati-hati dalam membelanjakan uang atau dalam kategori tidak boros. Dalam Islam menerapkan hidup hemat merupakan sifat yang terpuji, dan sikap hemat ini bahkan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tudzabbir tabdzira, yang memiliki arti, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang di dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 26. Selanjutnya ayat 27-nya itu innal mubadzirina kanu ikhwanasyaiton. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, teman-teman, maka dari itu Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Maka dari itu Allah lebih menyukai manusia-manusia yang memiliki sifat hemat tadi. Nah, adapun cara berhemat di sini yaitu yang pertama, gimana sih supaya kita memiliki pengeluaran tuh yang jelas, uang ini keluar untuk apa dan untuk dibelikan apa. Maka dari itu cara yang pertama adalah kita harus membuat skala prioritas pengeluaran. Maksudnya skala prioritas pengeluaran di sini, entah kita bisa catat di buku ataupun di handphone. Kita catat nih skala prioritas pengeluaran kita di bulan ini tuh apa aja sih. Misalkan di bulan ini kita punya gaji. Nah, dari gaji kita ini dibagi-bagi kira-kira untuk biaya apa aja. Dan kita harus memprioritaskan
lebih. Maka dari itu ada skala prioritas pengeluaran. Maka dari itu hal yang paling utama kita lakukan adalah membuat skala prioritas pengeluaran. Dan di sini kita harus benar-benar memprioritaskan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan. Kalau misalkan seperti jajan ataupun membeli hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, itu tidak termasuk kategori skala prioritas pengeluaran. Jadi skala prioritas pengeluaran ini adalah hal-hal yang memang wajib dikeluarkan di setiap bulannya, di setiap harinya, ataupun di setiap minggunya. Nah, maka dari situ hal ini adalah meminimalisir agar kita ketika membelanjakan sesuatu dan mengeluarkan uang itu lebih terminimalisir dan lebih jelas uang ini keluar untuk membeli ini tuh segini, uang ini untuk membeli kebutuhan ini tuh segini. Jadi nanti sisanya tinggal dimasukkan ke dana darurat ataupun ke dana yang memang membutuhkan dana tersebut gitu. Jadi semuanya ada perinciannya dan skala prioritasnya tuh jelas. Jadi yang kedua adalah menghindari hutang. Nah, masih banyak banget kita di sini terlalu memaksakan ya ketika jadi manusia tuh terlalu ikut-ikut tren, ikut-ikut FOMO, padahal kita tuh ibaratnya bergaya tetapi tidak sesuai dengan kapasitas. Maksudnya dari situ kita terlalu memaksakan, jadinya hal itu adalah yang memicu kita berhutang. Ketika kita memiliki kebutuhan yang lebih harus diprioritaskan dengan hawa nafsu yang tidak terkontrol, jadinya kita membeli segala sesuatu yang sebagaimana tidak semestinya. Nah, ketika kita tidak ada uang, muncullah pikiran-pikiran apa kita ngutang aja ya, apa minjem ke sini aja ya, apa pinjol aja ya. Nah, malah dari pinjol inilah yang sudah sangat fatal. Maka dari itu cukupkan kebutuhanmu, lihat lagi skala prioritasnya, dan di tahap yang kedua adalah hindari hutang. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah membuat skala prioritas, ada baiknya kita sisihkan uang yang memang itu ada sisanya. Jadi ketika kita bingung nih uangnya mau dikeluarin kemana, nah maka dari itu alangkah lebih baiknya uang ini adalah kita tabungkan, karena dengan kita menabung itu akan meningkatkan segala rasa atau sikap hemat kita terhadap diri sendiri gitu ya, agar tidak menjadikan diri kita itu orang yang boros. Dan ketika kita nabung juga, kita jadi mempunyai persiapan ketika ada hal-hal yang mendesak ataupun hal apapun itu. Jadinya ketika kita punya tabungan, kita bisa menggunakan tabungan kita ini di segala sesuatu yang tidak terduga. Nah, yang keempat adalah perbanyak sedekah dan infak. Dengan kita memperbanyak sedekah dan infak, itu justru akan mendatangkan rezeki yang lebih lagi kepada kita. Kayak gitu. Dengan kita bersedekah dan berinfak, justru uang yang kita keluarkan akan kembali kepada kita dengan sendirinya. Entah dari manapun uang itu kembali. Dan yang satu hal yang harus kita yakini adalah uang itu kembali dan dengan membawa keberkahan uang itu sendiri. Dan intinya uang itu akan kembali ketika sesuatu yang kita keluarkan untuk hal-hal yang baik, maka itu akan mendatangkan, maka hal itu akan kembali dengan membawa hal-hal yang baik pula. Nah, yang kelima adalah itu kita berpuasa. Dengan kita menahan, dengan kita berpuasa segala rasa hawa nafsu, hal-hal hawa-hawa yang kita, entah itu hawa nafsu ingin beli ini itu, dengan kita berpuasa akhirnya kita menahan diri dan diri kita semakin terlatih untuk selalu bersikap hemat dan bersikap tidak boros. Dan adapun manfaat hemat di sini adalah yang pertama itu memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar passion. Yang kedua, membantu menemukan hal-hal terpenting. Jadi kita lebih tahu nih prioritas kita tuh yang mana. Tidak menyia-nyiakan hal-hal yang memang tidak perlu dipikirkan gitu, dan tidak perlu yang memang gak penting-penting amat lah gitu. Yang ketiga itu manfaat hemat yang ketiga adalah menghindari hutang dan lebih cepat meraih kemapanan finansial. Dan yang keempat itu akan
ini yang paling ngaruh banget adalah menghindari stres, karena kita udah menabung, karena udah kita hemat, kita udah tahu skala prioritas, kita tidak terlibat hutang. Dan yang keempat adalah yaitu kita akan terhindar dari segala rasa stres, karena kita tidak memiliki pikiran yang bercabang, entah utang, entah belum bayar ke dia, ke si ini si itu. Udah, itu jadinya dengan kita berhemat adalah menghindari stres. Untuk cara-caranya sudah yang seperti dijelaskan tadi, dan manfaatnya itu ada yang keempat itu tadi. Selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Jadi ditinjau dari sudut pandang agama, istiqomah merupakan perintah yang paling mendasar dalam Islam sebagai wujud dari manifestasi. Maksud saya, jadi ditinjau dari sudut pandang agama bahwa istiqomah ini merupakan perintah yang paling mendasar dalam Islam sebagai wujud dari manifestasi keimanan seseorang, dibuktikan pada sejauh mana orang bisa menerapkan pendirian teguh dalam melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Istiqomah jika ditinjau secara bahasa, istiqomah ini berasal dari kata qawama yaqumu, yang artinya secara umum adalah meluruskan, membetulkan, mengoreksi, mengubah, melakukan penyesuaian, memperbaiki, mengevaluasi, menaksir, menilai atau memperkirakan, menghargai. Jadi ditinjau dari sudut pandang agama, istiqomah ini merupakan ya hal yang paling mendasar dalam Islam. Jadi istiqomah ini sebagai wujud dari manifestasi keimanan seseorang yang dibuktikan pada sejauh mana nih seorang ini bisa menerapkan pendirian yang teguh di dalam melakukan kebaikan serta menjauhkan keburukan gitu. Jadi ada macam-macam istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan. Maksudnya gimana? Istiqomah dengan lisan tuh berarti selalu bertahan dengan membaca syahadat. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Berarti melakukan segala sesuatu dengan niat yang jujur. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa. Berarti selalu menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya hikmah. Sifat istiqomah itu apa sih? Hikmah yang akan kita dapatkan. Jadi yang pertama, orang yang istiqomah itu akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet serta konsisten. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun orang tersebut berada. Yang keempat, Allah akan senantiasa memberikan kabar gembira dan dengan keteduhan dan ketenangan. Yang kelima, merasakan lezatnya iman dan ditempatkan pada tempat yang baik di surganya kelak. Jadi kesimpulannya adalah rajin adalah sifat yang sangat baik, dimana jika kita berusaha melakukannya, kita tidak akan tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas. Kalau sifat hemat yang tadi ialah sifat yang terpuji dalam Islam yang sangat dianjurkan, karena jika kita berhemat, kita dapat terhindar dari hutang-hutang. Dan perilaku hemat ini merupakan perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Selanjutnya, istiqomah atau konsisten adalah usaha kita untuk mencapai sesuatu. Ketika kita istiqomah di dalam mencapai sesuatu, maka dengan perlahan-lahan sesuatu itu akan kita capai sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.